Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Ide Usaha Peternakan. Ikan gabus sering dianggap sebagai ikan predator yang dapat mengganggu peternak ikan lain, seperti ikan nila atau ikan kecil di kolam. Sifatnya yang ganas membuat ikan ini dikenal sebagai hama di perairan. Namun, saat ini ikan gabus justru semakin banyak dibudidayakan sebagai ikan konsumsi karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan kandungan gizi yang sangat baik. Salah satu kendala terbesar dalam budidaya ikan gabus adalah tingginya tingkat kematian pada fase benih, yang biasanya disebabkan oleh sifat kanibalisme. Ikan gabus sering memakan sesamanya, terutama ketika masih dalam tahap larva atau benih. Apakah ikan gabus yang kamu pelihara juga mengalami kasus kanibalisme? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sahabat, simak video ini sampai selesai, karena kami akan membahas cara mengendalikan kanibalisme pada pemeliharaan benih ikan gabus agar budidaya menjadi lebih berhasil. Ikan gabus merupakan ikan asli Indonesia yang banyak ditemukan di perairan tawar seperti sungai, waduk, dan rawa. Ikan ini juga dikenal dengan berbagai nama daerah seperti Haruan, Kutub, Bayong, Bogo, dan Licingan. Sayangnya, populasi ikan gabus di alam mulai menurun, sehingga budidaya menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaannya. Jika sahabat tertarik membudidayakan ikan gabus, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan karena ikan ini memiliki sifat predator dan bahkan dapat memangsa ikan kecil hingga kodok. Berikut beberapa cara untuk mengurangi kanibalisme pada ikan gabus. Pertama, memilih media kolam yang tepat. Kolam tanah menjadi salah satu media terbaik untuk budidaya ikan gabus. Kolam ini dapat dibuat dengan menggali tanah hingga kedalaman tertentu. Keuntungan kolam tanah adalah banyaknya pakan alami yang tumbuh di dalam kolam, seperti ikan kecil dan organisme air lainnya. Pakan alami ini membantu memenuhi kebutuhan makanan ikan gabus, sehingga sifat kanibalisme dapat berkurang. Kedua, memberikan pakan bernutrisi secara teratur. Pemberian pakan yang cukup dan bernutrisi sangat penting. Jika ikan gabus mendapatkan makanan yang cukup setiap hari, kemungkinan mereka memakan sesamanya akan berkurang. Selain itu, pakan yang baik juga membantu pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat dan seragam, serta mengurangi stres pada ikan. Ketiga, mengatur kepadatan tebar benih. Kepadatan benih yang terlalu tinggi dapat memicu kanibalisme. Sebaiknya, dalam kolam berukuran 1 meter persegi, hanya ditebar sekitar 150 ekor benih ikan gabus. Selain itu, gunakan benih yang sehat, lincah, tidak terluka, dan memiliki ukuran yang seragam agar tidak terjadi pemangsaan antara ikan besar dan ikan kecil. Keempat, melakukan penyortiran secara berkala. Penyortiran ikan gabus sebaiknya dilakukan sekitar 1 bulan sekali. Tujuannya untuk memisahkan ikan yang ukurannya lebih besar
dan lebih kecil. Jika ukuran ikan tidak seragam, ikan yang lebih besar berpotensi memangsa ikan yang lebih kecil. Dengan pengelolaan yang tepat, sifat kanibalisme ikan gabus dapat dikendalikan sehingga tingkat keberhasilan budidaya menjadi lebih tinggi. Bagaimana sahabat? Apakah kalian siap mencoba budidaya ikan gabus dengan cara-cara tersebut? Jika sahabat memiliki pengalaman atau tips lain dalam mengendalikan kanibalisme pada ikan gabus, silakan bagikan di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel Ide Usaha Peternakan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia peternakan dan budidaya. Sampai jumpa di video berikutnya.